Konsep interaksi manusia dan komputer. Berikut adalah contoh gambar dari human-computer interaction. Interaksi manusia dan komputer adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem komputasi interaktif dan berbagai aspek terkait. Komputer bisa disebut dengan mesin, mainframe, workstation, dan personal komputer. Human-computer interaction adalah bidang ilmu yang terkait dengan desain, evaluasi, dan implementasi dari sistem komputasi interaktif yang digunakan oleh manusia disertai dengan pengkajian terhadap fenomena sekitarnya. Antarmuka manusia dan komputer. Pengguna memasukkan data, kemudian ditanggapi oleh komputer. Contoh antarmuka manusia dan komputer. Yang pertama adalah program aplikasi Console Page, yang kedua adalah program aplikasi Dialog Page, dan yang ketiga adalah program aplikasi Intelligent Page. Strategi pengembangan antarmuka. Program aplikasi terdiri dari dua, yaitu yang pertama antarmuka, yang kedua adalah aplikasi. Pada program aplikasi antarmuka, sarana dialog antara manusia dan komputer. Sedangkan untuk aplikasi, menghasilkan informasi berdasarkan olahan data menggunakan suatu algoritma tertentu. Faktor manusia. Karakteristik manusia. Perbedaan karakteristik pada masing-masing manusia. Yang pertama, sulit diprediksi. Yang kedua, kurang konsisten. Yang ketiga, kurang deterministik. Untuk tujuan ini, biasanya komputer dimodelkan dengan kombinasi antara CPU, memori, serta I/O control sehingga dapat saling berkomunikasi dengan baik. Berikut adalah contoh gambar pendekatan model manusia dengan model komputer. Kecakapan manusia dan komputer. Untuk kecakapan manusia, yang pertama estimasi, kedua intuisi, ketiga kreativitas, keempat adaptasi, kelima kesadaran serempak, keenam pengolahan abnormal, ketujuh pengingat asosiatif, kedelapan pengenalan pola, kesembilan non-deterministik, kesepuluh human error. Sedangkan untuk kecakapan komputer, yang pertama akurat, yang kedua logika, ketiga aktivitas perlulangan, keempat konsistensi, kelima pekerjaan serempak, keenam pengolahan rutin, ketujuh penyimpan memori, 8 pengolahan data, 9 deterministik, 10 zero tolerance. Untuk pengendali sensorik. Melalui komponen panca inderalah, kita dapat memodelkan manusia sebagai pengolahan informasi. Pada pengendali sensorik, yang pertama yaitu mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah. Berikut adalah contoh gambar siklus interaktif. Register sensori. Model persepsi, kognisi, dan memori manusia dibuat terutama untuk menunjukkan aliran informasi di dalam sensor. Memori dan pengolahan intelektual dan berhubungan dengan penyajian informasi di dalam otak manusia.
Human error. Kegagalan dari manusia untuk melakukan tugas yang telah didesain dalam batas ketepatan, rangkaian, atau waktu tertentu. Kesimpulannya bahwa panca indera, persepsi, kognitif, dan pengendalian motorik memegang peranan yang sangat penting dalam sembarang sistem manusia komputer. Lingkungan sosial, kognitif, dan tempat bekerja perlu diperhatikan untuk mencapai sasaran utama perancangan interaktif. Aspek di atas memberikan kontribusi yang nyata untuk mendapatkan sistem yang efisien dan efektif secara keseluruhan. Aspek teknologi dalam IMK. Model interaksi dan komputer, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengorganisasikan berbagai teknik interaksi interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dan komputer. Tujuannya untuk mengetahui karakteristik atau sistem umum dari model interaksi antara manusia dan komputer, serta mengetahui model-model interaksi antara manusia dan komputer. Aspek teknologi dalam IMK. Model interaksi manusia dan komputer, bagian 2. Tujuan untuk mengetahui karakteristik atau sifat umum dari model interaksi antara manusia dan komputer. Yang kedua, mengetahui model-model interaksi antara manusia dan komputer. Berikut adalah contoh gambar dari interaksi manusia berbasis bahasa alami. Dan yang berikut, tipe interaksi berbasis sistem menu. Yang ketiga, jenis interaksi berbasis pengisian borang atau formulir. Yang keempat, interaksi berbasis icon. Yang kelima, interaksi berbasis sistem penjendelaan. Yang keenam, interaksi berbasis manipulasi langsung. Kebergunaan. Kebergunaan dapat didefinisikan sebagai derajat kemampuan sebuah perangkat atau tools untuk membantu pengguna menyelesaikan sebuah tugas. Keberhasilan sebuah sistem untuk membantu penggunanya menyelesaikan suatu tugas ditentukan oleh kombinasi 3 kata. Yang pertama, berguna atau useful. Kedua, dapat digunakan atau useful. Yang ketiga, digunakan atau use. Uji kebergunaan adalah proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia dan komputer dari sebuah sistem. Cara uji kebergunaan. Yang pertama, pemilihan kartu. Kedua, evaluasi heuristik. Ketiga, uji berbasis skenario. Aspek ergonomi dalam IMK.
Konsep dasar ergonomi dan stasiun kerja. Tujuan dari aspek ergonomi dalam IMK mengetahui aspek-aspek ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer sehingga dapat merancang suatu model interaksi manusia dan komputer yang baik. Outline. Arti penting ergonomi. Stasiun kerja, lingkungan fisik kerja, tipe pekerjaan dan kebiasaan bekerja, dan ergonomi antarmuka. Berikut aspek ergonomi dalam IMK. Lingkungan fisik kerja. Yang bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer sehingga dapat merancang suatu model interaksi manusia dan komputer yang baik. Outline. Arti penting ergonomi. Stasiun kerja atau last week, lingkungan fisik kerja, tipe pekerjaan dan kebiasaan bekerja, dan ergonomi antarmuka. Sekian, terima kasih.